Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Rahmawati, NIM 15030960773, angkatan 2015 UIN Wali Songo Semarang. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Group Investigation dengan Media Gambar terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Kalimat TIP Siswa Kelas 3 MINO Salafiyah, Kenduran, Wedung Demak, tahun ajaran 2019-2020. Latar belakang masalah, diketahui bahwa pembelajaran akidah akhlak yang dilakukan lebih berpusat pada guru, sementara siswa cenderung pasif. Hampir sebagian besar siswa mengalami kesulitan untuk memahami pokok bahasan akidah akhlak yang guru jelaskan. Guru harus menjelaskan beberapa kali agar siswa memahami konsep yang dipaparkan. Rumusan masalahnya, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif group investigation dengan media gambar terhadap kemampuan pemahaman konsep kalimat thayyibah siswa kelas 3 MINO Salafiyah, Kenduran, Wedung Demak, tahun ajaran 2019-2020. Tujuan penelitian. Dari rumusan masalah yang ada dapat diketahui tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe group investigation dengan media gambar terhadap kemampuan pemahaman konsep kalimat thayyibah siswa kelas 3 MINO Salafiyah, Kenduran, Wedung Demak, tahun ajaran 2019-2020. Selanjutnya, model pembelajaran kooperatif group investigation. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif. Yang kedua, model pembelajaran group investigation. Model pembelajaran kooperatif dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengertian pembelajaran kooperatif. Yang kedua, tujuan pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, prinsip pembelajaran kooperatif. Yang keempat, model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran group investigation yaitu model pembelajaran merupakan salah satu jenis model pembelajaran yang merupakan pembelajaran kelompok dengan jumlah siswa 2-5 orang dengan gagasan untuk saling memotivasi antar anggotanya untuk saling membantu agar tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang maksimal. Selanjutnya, media gambar. Salah satu media gambar yang sering digunakan dalam menyampaikan materi adalah gambar. Gambar merupakan salah satu media jenis visual. Gambar dapat memperlancar pemahaman siswa dan memperkuat ingatan. Media gambar dapat pula menumbuhkan minat siswa dan memberikan hubungan antara materi dengan dunia nyata. Kemampuan pemahaman konsep dibagi menjadi 2. Yang pertama, pengertian pemahaman konsep. Yang kedua, indikator pemahaman konsep. Pertama, pengertian pemahaman konsep. Istilah pemahaman berasal dari kata paham yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengetahuan banyak, pendapat, aliran, mengerti benar. Yang kedua, indikator pemahaman konsep. Indikator pemahaman menunjukkan bahwa pemahaman mengandung makna lebih dalam dari pengetahuan. Selanjutnya, kajian akidah akhlak. Kajian akidah akhlak dibagi menjadi 2. Yang pertama, pengertian kalimat thayyibah. Yang kedua, macam-macam kalimat thayyibah. Pengertian kalimat thayyibah secara umum. Kalimat thayyibah berarti semua perkataan atau ucapan yang diridhoi oleh Allah dan pengucapannya mengingatkan kepada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, macam-macam kalimat thayyibah. Yang pertama, basmalah. Kedua, masya Allah. Ketiga, tasmid. Keempat, tarji atau istirja. Kelima, takbir. Keenam, insya Allah. Ketujuh, ta'awud. Kedelapan, tahmid atau hamdalah. Ke-9, tasbih. Ke-10, takdis. Ke-11, istighfar. Ke-12, hauqolah. Ke-12, hasbullah. Jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dilakukan dengan pendekatan eksperimen yang bersifat prediktif, yaitu mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif group investigation dengan media gambar terhadap kemampuan pemahaman konsep siswa. Metode penelitian eksperimen dapat
didefinisikan sebagai metode yang dijalankan dengan menggunakan suatu perlakuan treatment tertentu pada sekelompok atau kelompok orang. Kemudian hasil pelakuan tersebut dievaluasi. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di MINO Salafiyah Kabupaten Demak. Waktu yang digunakan peneliti mulai sampai menyelesaikan mulai tanggal 18 November sampai tanggal 30 November 2019. Populasi penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa kelas 3 MINO Salafiyah Kabupaten Demak yang terdiri dari dua kelas paralel, yaitu kelas A dengan jumlah siswa 24 dan kelas B dengan jumlah 25 siswa. Adapun kelas yang dijadikan eksperimen adalah kelas A dan yang dijadikan kontrol adalah kelas B. Teknik pengambilan kelas yang dilakukan berdasarkan pertimbangan perorangan atau peneliti. Pada hal ini, seorang ahli yang dimintai saran dalam menentukan dua kelas yang akan dijadikan sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya, variabel dan indikator penelitian. Variabel dan indikator penelitian dibagi menjadi dua, yaitu pertama variabel independen, yang kedua variabel dependen. Sedangkan indikator variabel dibagi menjadi dua, yang pertama variabel bebas. Variabel bebas yaitu penggunaan model pembelajaran group investigation. Variabel X ada 4. Yang pertama, bekerja dalam kelompok. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Yang ketiga, berkomunikasi aktif dalam kelompok. Yang keempat, mengajarkan materi kepada anggota kelompok pembelajaran kooperatif. Yang B, variabel terikat. Variabel terikat kemampuan penelitian ini adalah kemampuan pemahaman konsep siswa. Jadikan variabel Y. Yang pertama, siswa mengartikan kalimat thayyibah. Yang kedua, siswa memberikan contoh kalimat thayyibah. Ketiga, siswa menjelaskan kalimat thayyibah. Yang keempat, siswa menyimpulkan kalimat thayyibah. Metode pengumpulan data ada dua. Yang pertama, dokumentasi. Yang kedua, tes. Selanjutnya, metode analisis data. Metode analisis data ada dua. Yang pertama, analisis tahap awal. Analisis tahap awal dibagi menjadi dua. Yang pertama, analisis instrumen penelitian. Yang kedua, analisis kesaksian objek penelitian. Analisis instrumen penelitian dibagi menjadi dua, validitas dan reliabilitas. Kalau analisis kesaksian objek penelitian dibagi menjadi dua. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji homogenitas. Yang kedua, uji kesamaan rata-rata. Uji kesamaan rata-rata ada tiga. Yang pertama, uji normalitas data. Yang kedua, uji homogenitas. Yang ketiga, uji kesamaan dua rata-rata. Kesimpulan, berdasarkan data yang diperoleh uji perbedaan rata-rata satu pihak, yaitu pihak akan diperoleh T hitung sama dengan 1,677 dan T tabel 0,005 atau 47 sama dengan 0,002. Karena T hitung lebih besar daripada T tabel, maka signifikan dan hipotesis yang diajukan diterima. Hal tersebut terlihat dari nilai rata-rata hasil belajar peserta didik yang diberikan pengajaran dengan menggunakan media gambar, yaitu 68,125 dari rata-rata hasil belajar peserta didik yang diberikan pengajaran dengan menggunakan metode konvensional, yaitu 52,7. Hasil belajar menunjukkan pemahaman konsep kalimat thayyibah yang baik siswa kelas 3 MINO Salafiyah Kanduran Wedung Demak. Terima kasih atas waktunya. Sekian presentasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.